Pagi itu udara Jakarta terasa hangat. Langit cerah, tapi angin berembus lembut hari yang sempurna untuk fitting gown. Evelyn sudah siap sejak pukul 9 pagi. Ia duduk di kursi belakang mobil bersama Marsha, manajernya. Di luar, lokasi itu cukup sepi. Sebuah area parkir kecil di belakang kafe tua. Tempat yang aman agar tidak menarik perhatian publik. Marsha menatap jam tangannya. Dia bilang 5 menit lagi sampai. Evelyn mengangguk pelan. Ia tampak anggun dalam balutan dress emerald. Rambutnya dikuncir tinggi. Riasannya tipis tapi cukup untuk menonjolkan kecantikan alaminya. Kenapa aku deg-degan? Ya? Gumam Evelyn sambil menatap kaca mobil. Marsha tersenyum menggoda. Mungkin karena hari ini kamu fitting gown pertunangan, bukan fitting kostum film. Evelyn menoleh cepat, matanya membulat. Kak Marsha hanya tertawa kecil. Ya ampun, tenang aja. Aku cuma bercanda. Tapi jujur aja deh, wajahmu tuh berseri banget belakangan ini. Sebelum Evelyn sempat membantah, suara mobil berhenti terdengar di luar. Sebuah mobil hitam elegan berhenti tak jauh dari mereka. Pintu belakang terbuka, Raka keluar. Pria itu mengenakan kemeja putih seperti biasa dengan jas hitam yang tampak segar dan berwibawa. Tapi begitu melihat Evelyn, ekspresinya sedikit melunak. Marsha tersenyum lebar. Oke, tugas aku selesai sampai di sini. Aku nggak mau jatuh orang ketiga. Hati-hati ya, Evelynku sayang. Kakak, Evelyn protes pelan. Tapi Marsha sudah melambaikan tangan dengan senyum menggoda sebelum menutup pintu mobil dan pergi. Raka mendekat, membuka pintu mobil untuk Evelyn. Pagi, katanya singkat tapi lembut. Pagi, jawab Evelyn dengan senyum kecil. Maaf ya, aku minta ketemu di tempat agak tersembunyi. Aku cuma nggak mau ada yang lihat. Aku paham, jawab Raka datar, tapi matanya lembut. Aku juga ingin hari ini tenang. Mereka lalu berangkat bersama menuju butik Livit Couture, milik sahabat lama Evelyn. Raka dan Evelyn baru tiba di butik. Suasana butik Livit Couture siang itu begitu nyaman sampai seseorang datang dan mengubah segalanya. Raka sedang berdiri di dekat sofa sambil mengecek ponselnya. Sementara Evelyn berbincang dengan staf butik, tiba-tiba pintu kaca terbuka dan suara langkah tinggi terdengar keras di lantai marmer. Raka menoleh perlahan. Wajahnya langsung menegang sesaat. Ekspresi seseorang yang mengenali sumber masalah sebelum sempat bersiap. Mika Surya, putri tunggal pengusaha besar, rekan lama keluarga Bratajaya. Penampilannya selalu mencolok. Gaun satin merah yang membalut tubuhnya dengan sempurna, bibir merah terang, dan parfum beraroma mahal yang langsung memenuhi ruangan terasa berlebihan. Oh my god, aku nggak nyangka banget ketemu kamu di sini. Serunya dengan nada manja yang menarik perhatian semua staf butik. Ia berjalan cepat ke arah Raka dengan langkah percaya diri. Aku kira kamu lagi di Singapura atau Eropa. Ternyata masih di Jakarta. Raka menarik napas dalam, menahan nada suaranya agar tetap sopan. Hai, Mika. Iya, aku memang di Jakarta. Sendiri? Tanyanya sambil memiringkan kepala. Suaranya lembut tapi nadanya jelas ingin tahu. Atau ada yang kamu temani? Evelyn yang baru berbalik dari meja kain sempat tertegun. Raka ingin menjawab, tapi sebelum sempat bicara, Evelyn melangkah maju dengan tenang. Kami datang bersama. Mika menatap Evelyn dari ujung kaki sampai kepala dengan cepat, tajam, dan penuh penilaian. Kamu, katanya dengan senyum yang nyaris mengejek. Evelyn Marvin kan, artis itu. Evelyn tersenyum sopan. Iya, senang bertemu denganmu. Wah, aku juga senang banget, kata Mika dengan nada yang jelas bukan senang. Aku sering lihat kamu di layar kaca, tapi aku nggak nyangka kamu belanja di butik ini. Aku pikir artis sekelas kamu pakai perancang luar negeri. Kalau aku sih cuma lihat-lihat aja, belum tentu ada yang aku sukai. Evelyn menahan senyum, tatapannya tetap ramah tapi matanya berbicara lain. Aku lebih percaya desainer lokal. Mereka punya sentuhan yang lebih jujur. Raka yang sejak tadi menahan diri hanya bisa menatap keduanya bergantian. Ia tahu arah percakapan ini mulai berbahaya. Sebelum Mika sempat menyambar lagi, Evelyn menambahkan dengan senyum kecil.
Oh, dan Raka di sini karena keluarga kami akan ada acara kecil minggu ini. Dia sepupuku. Jadi sekalian mengantarku. Raka menatap Avalon sekilas, sempat mengernyitkan dahinya. Lalu ia paham dan ikut dalam permainan itu. Benar, kami keluarga dekat. Mika tampak sedikit terkejut. Sepupu, ia tertawa kecil, tapi terdengar sumbang. Astaga, aku sempat berpikir kamu datang ke sini karena mau menikah. Untung cuma fitting untuk acara keluarga. Avalon tersenyum, kenapa? Kalaupun iya, apa itu masalah? Oh, tentu tidak. Sahut Mika cepat, lalu melirik Raka dengan tatapan menggoda. Aku cuma kaget aja. Aku pikir aku orang pertama yang bakal tahu hal penting seperti itu. Nada suaranya lembut, tapi kata-katanya menggantung seperti pisau tipis. Ia lalu mendekat ke Raka, berdiri terlalu dekat, menepuk bahunya pelan. Senangnya tahu kamu masih single. Raka, kamu tahu sendiri kan, Papa masih berharap kita bisa bekerja sama. Dalam hal apapun. Raka menegang, matanya menatap Mika dingin. Tapi sebelum ia bisa menjauh, Mika malah mengaitkan lengannya ke lengan Raka dan memeluknya. Avalon yang berdiri di samping mereka hanya diam, tapi rahangnya sedikit mengeras. Ia tidak tahu kenapa dadanya terasa sesak. Ia berusaha tersenyum, tapi pandangannya tak bisa berpaling dari tangan Mika yang kini melingkar manja di lengan Raka. Mika menangkap perubahan kecil itu dan tersenyum samar, puas dengan afeknya. Kenapa kamu kelihatan pucat, Avalon? Capek ya? Syuting terus, ya? Dunia artis memang berat ya, penuh tekanan. Cukup menantang, jawab Avalon singkat. Nada suaranya tetap sopan tapi dingin. Tapi aku menikmatinya. Setiap kerja kerasnya nyata. Tidak semuanya bisa didapat dengan warisan atau koneksi. Senyum Mika menegang sesaat. Tapi ia cepat menutupinya dengan tawa kecil. Oh, tentu. Aku nggak pernah bilang itu hal yang mudah. Raka akhirnya menarik lengannya perlahan. Suaranya datar tapi jelas tegas. Mika, ya, kau terlalu dekat. Mika menatapnya, pura-pura polos. Aku cuma senang ketemu kamu lagi setelah sekian lama. Senang bola? Jawab Raka dingin, tapi kamu harus tetap tahu batasan. Avalon menunduk sedikit, menutupi senyum kecil yang nyaris muncul di wajahnya. Ia tidak menyangka Raka akan berkata sefrontal itu di depan orang lain. Mika tertawa pelan, meski kali ini terdengar getir. Wah, dingin banget. Raka, masih sama seperti dulu. Aku lupa, kamu memang tipe yang nggak suka disentuh sembarangan. Ia lalu menatap Avalon dengan tatapan tajam yang dibungkus senyum manis. Kamu beruntung, Avalon. Sedikit orang yang bisa duduk di samping Raka tanpa dibekukan tatapannya. Mungkin karena aku nggak banyak bicara, jawab Avalon tenang. Menatap balik dengan mata jernih tapi kuat. Raka nyaris tersenyum melihat pertukaran halus itu. Mika akhirnya hanya mendengus kecil, lalu meraih tasnya. Baiklah, aku nggak mau ganggu sepupu-sepupu ini. Senang ketemu kamu lagi, Rak. Avalon, semoga sukses terus. Di layar, ia berbalik meninggalkan butik dengan langkah tajam. Meninggalkan aroma parfum mahal dan keheningan panjang. Begitu pintu tertutup, Avalon menarik napas pelan. Orangnya, luar biasa ya. Itu kalimat halus dari menyebalkan, tanya Raka datar. Kamu tahu jawabannya? Avalon meliriknya sambil menahan senyum. Kau tidak perlu cemburu. Aku tidak cemburu, jawab Avalon cepat. Tapi nada suaranya terlalu cepat. Raka tersenyum tipis. Kalau bukan cemburu, kenapa wajahmu tadi seperti menahan napas? Karena dia hampir mencekimu dengan parfumnya itu, balas Avalon. Kali ini benar-benar tidak bisa menahan tawa kecil. Raka menggelang pelan, tapi ekspresi wajahnya berubah lembut. Kalau begitu, terima kasih sudah menyelamatkanku dari parfum yang menakutkan itu. Iya sama-sama, sahut Avalon dengan nada menggoda. Tapi lain kali, mungkin aku yang akan pakai parfum jenis itu, biar kamu terbiasa. Raka menatapnya sejenak lalu untuk pertama kalinya, ia tertawa kecil dan berkata, jangan aku lebih suka parfum yang kau pakai. Ucapan Raka itu membuat Avalon semakin salah tingkah. Dan di tengah tawa itu, pintu butik kembali terbuka. Avalon, akhirnya aku datang, seru Livia, sambil membawa gaun putih di tangannya.
Aduh, maaf banget telat ya. Wah, ternyata kamu datang berdua ya. Cocok banget, sumpah. Evelyn menatap Raka yang kini hanya menatapnya balik. Dan untuk sesaat, dunia di butik itu serasa berhenti.